Allah menguji yang soleh, Allah juga menguji yang tidak soleh. Nah sekarang gini Bu, soleh kagak soleh tetap diuji, mendingan soleh. Orang nggak soleh aja diuji tan, yang nggak soleh aja diuji. Terus ngapain ibu nggak soleh? Kalau soleh nggak soleh tetap diuji, ya mendingan soleh terus diuji, minimal jaminannya jelas. Kecuali kalau ibu dengan tidak soleh bebas dari ujian, mending begitu Bu. Cuman ternyata kata Allah, mau soleh mau kagak soleh tetap diuji. Nggak ada ceritanya yang kagak soleh nggak diuji. Cuman kita doang yang nyangkanya suka kayak gitu. Ustadz, si bapak itu mah sholat kagak, puasa kagak, rezekinya lancar. Saya udah tahajud, duha, waqiah, ar-Rahman, Yasin, udah semuanya kita jabanin, kayak kagak, blangsak iya. Kan kita doang yang bilang begitu. Toh kenyataannya yang kita bilang nyaman, tenang, aman, happy, enjoy, seneng, tetap aja punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di antara tujuan orang mengaji adalah meningkatnya kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sering ngaji, harusnya imannya sering naik dan meningkat. Yang kedua, ngaji itu tujuannya untuk lebih menguatkan komitmen ibadah. Karena rata-rata manusia punya dorongan ibadah yang naik turun. Lagi semangat, lagi kurang ya kurang, mana hujan, mana adem, mana kenyang, waduh. Ada aja alasannya. Jadi mendorong supaya semangat ibadah tetap terjaga, ya kita ketemu dengan auranya yang sefrekuensi. Jadi biasanya kebaikan itu menular, termasuk juga kejahatan juga menular. Jadi tergantung ibu temenan sama siapa. Makanya kata Nabi SAW, ya kalau orang mainnya sama tukang minyak wangi, ya minimal kebagian wanginya lah, timbang dikit mah gitu. Tapi kalau mainnya sama tukang, kalau hadisnya tukang pandai besi, ya dalam konteks kita ya sama tukang sampah misalkan, ya mau nggak mau akan kecium bau sampah. Ini bukan berarti merendahkan profesinya, bukan. Tapi ini bicara peluang keciumnya apa gitu. Ya kalau hari-harinya ketemu sampah ya bau sampah, hari-hari ketemu minyak wangi ya bau minyak wangi, kan simpel saja. Nah makanya kenapa perlunya ada pengajian, perlunya ada kajian agar meningkatkan iman dan ibadah, yang kadang-kadang iman dan ibadah kita naik turun, cenderung turun daripada Yang ketiga, ketika sudah bicara pengajian, maka ada reward dari Allah Azza wa Jalla. Karena iman naik, karena ibadah naik, ya rewardnya adalah setiap peluang yang Allah berikan, kita selalu memilih yang terbaik. Karena tadi punya perangkat ngaji, punya ilmu dari hasil ngaji. Jadi ketika ada pilihan antara A, B, C, yang terbaik, baik, dan biasa aja, karena sudah ngaji, jadi milihnya yang terbaik terus. Pokoknya nyari yang paling the best. Ada sih pilihan yang biasa aja, ada yang bahkan jelek juga ada pilihan-pilihannya. Tapi kita tetap memilih yang terbaik. Karena kita ngaji, kita milih yang terbaik, maka setiap momen, setiap kesempatan ada banyak pilihan,
dan kita tetap memilih yang terbaik, itu sama saja menjamin husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan ditungguin. Husnul khotimah itu direncanakan. Caranya bagaimana? Caranya ketika ada banyak kesempatan yang kita punya di depan kita, ini ada banyak kesempatan, banyak peluang, banyak pilihan, kita senantiasa memilih yang terbaik. Antara nonton sinetron, rebahan, mana udah makan kenyang, cuci piring udah kelar, ngepel udah beres. Bukan itu nggak baik, Bu. Ada yang lebih baik gitu loh. Nah, saat kita memilih yang lebih baik, terbaik, lebih baik, terbaik, sampai meninggal kita senantiasa cenderung memilih yang terbaik. Apa nggak husnul khotimah itu? Kan gitu, husnul khotimah itu bukan ujuk-ujuk ditungguin, ya Allah mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi rebahan aja. Orang sholat rebahan, orang ngaji rebahan. Bukan berarti nggak boleh rebahan, tapi kan ada waktunya. Masa orang sholat dia rebahan gitu. Sehingga husnul khotimah sekali lagi direncanakan, bukan ditungguin. Apalagi cuman diharapin doang. Mudah-mudahan husnul. Kalau mudah-mudahan doang, semua orang bisa mudah-mudahan. Coba rencanakan husnul khotimahnya gimana? Kita akan memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang Allah sediakan. Pilihannya banyak. Kayak orang ini, Bu, kalau ujian soal itu kayak pilihan ganda gitu. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. A, B, C atau D. Dan kita harus memilih yang tepat, memilih yang benar. Ya, hasil ngaji nantinya, Bu. Analisanya ya hasil ngaji. Orang kalau tidak ngaji pilihannya salah, maklum mau nggak ngaji. Tapi kalau orang yang rajin ngaji pilihannya masih salah, lah kita maklumin gimana? Tapi yang mudah-mudahan hasil dari ngaji tadi selain iman naik, ibadah naik, yang ketiganya kita senantiasa memilih yang terbaik sehingga husnul khotimah itu direncanakan, bukan ditungguin doang. Kalau orang sudah meninggal husnul khotimah, Bu, kira-kira akhiratnya aman nggak aman? Kalau husnul khotimah nih, meninggalnya husnul khotimah, akhiratnya aman nggak aman? Aman, berarti merencanakan husnul khotimah sama dengan merencanakan surga. Jadi surga itu bukan ditungguin atau sekedar diminta. Rencanakan dong bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga. Ada ungkapan suami istri, kata suaminya, "Neng, alhamdulillah ya Allah, abang ini mukanya jelek, abang sadarin. Neng cakep bener kayak artis. Alhamdulillahnya Neng mau sama abang." Kata si suami. Kata si istri, "Alhamdulillah bang, kalau gitu insya Allah abang masuk surga." Kok Neng bisa tahu kalau abang bisa masuk surga? Karena abang bersyukur. Abang jelek dapat Neng cakep, abang bersyukur dakhala jannah. Karena orang yang pandai bersyukur jaminannya surga. Insya Allah bang, Neng juga masuk surga. Neng bersyukur dapat abang, enggak, Neng bersabar. Kalau abang masuk surga jalur syukur, Neng mah jalur sabar karena dapatnya abang. Udah tuh abang tadi jelek. Dari mana syukur-syukurnya saya? Orang jelek. Jadi syukur dan sabar akhirnya dua-duanya bisa membuat orang ini masuk surga. Syukur dan sabar. Kira-kira gampang gak nih Bu syukur sama sabar? Nih lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah suka bersyukur gak ini? Salah ya, suka bersabar. Salah Bu ya. Ibu suka doa pengen sabar? Ya Allah, tolong jadikan hamba orang yang sabar, suka doa begitu? Atau nggak suka? Hadirin ikhwati man rahimakumullah,
Di antara peluang syukur dan sabar akan mudah dikerjakan kalau orangnya sudah ridho dengan ketetapan takdir. Jadi ngomongin syukur, ngomongin sabar, itu poinnya adalah pembahasan iman terhadap takdir. Orang kalau sudah ngaji iman kepada takdir, bisa syukur, bisa kalau ngajinya benar. Kalau orang nggak bisa syukur, nggak bisa sabar, berarti belum beres nih urusan rukun iman yang keenam. Ini rukun iman kepada qada dan qadar. Kalau kau Ustaz, hubungan syukur dengan sabar dan iman kepada qada dan qadar apa? Hadirin khatiman rahimakumullah, dalam prakteknya Allah ngasih ujian itu dengan dua bentuk. Ujian itu dua bentuk. Nanti Bapak Ibu bisa buka di surat Al-A'raf ayat ke-168. Ayat 168. Ada yang bawa terjemah, Bu? Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 168. Kalau ada boleh diterjemah. Ya, betul, kami membagi. Dan kami mencangkang mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada Allah. Kita perhatikan kalimatnya, Bu. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah membagi manusia itu menjadi beberapa kelompok. Minhumus solihun wa minhum dunazalik. Ada yang soleh, ada yang gak soleh. Jadi orang soleh dan gak soleh itu memang sudah ketetapannya begitu. Ibu jangan berharap orang soleh semuanya, susah, baper nanti, Bu. Sakit hati ini, Bu, capek kalau pengen semua orang soleh, nggak bisa. Ketetapan Allahnya yang soleh ada, yang nggak soleh juga ada. Ini jangan suka terlalu tinggi ekspektasinya, Bu. Punya pasangan pengen kayak Nabi Muhammad, nggak ada salah-salahnya. Ada nggak begitu? Pengen punya istri cantiknya kayak Maryam, cantiknya kayak Khadijah, cantiknya kayak Aisyah, ada Pak begitu? Yang namanya orang, ada yang soleh, ada yang nggak soleh, itu sudah ketetapan. Jadi gak usah baper, biasa saja. Di muka bumi ini ada yang disebut malaikat, ada yang juga disebut setan. Ya sudah, malaikat setan dua-duanya ada. Pengen semuanya kayak malaikat, capek udah. Tapi semuanya kayak setan juga kagak gitu. Ya ada yang baik, ada yang jelek, biasa gitu. Supaya kita tidak punya ekspektasi terlalu tinggi, Bu, dengan kehidupan ini. Punya anak yang satu mah lempeng, yang satu kok banyak beloknya, ini biasa. Tinggal kitanya, kalau sudah tahu punya anak yang gampang diatur dan satu lagi susah diatur, gimana treatmentnya? Nah, kita ngaji lagi, Bu. Gimana cara komunikasi dengan anak dengan komunikasi yang efektif? Itu bagian ngajinya itu. Jadi tiap ada persoalan, jawabannya ngaji lagi. Ada lagi soal? Ngaji lagi. Menghadapi istri yang cerewet, ngaji lagi, Bu. Ternyata kata para ulama, di antara cara dan syarat jadi wali adalah mendengarkan istri yang lagi ngomel. Dengerin aja udah. Insya Allah jadi wali. Minimal wali nikah. Pas nikahin anaknya. Jadi simpel aja ya, memang begitu kapasitas dan keadaan yang namanya manusia. Yang soleh ada, yang nggak soleh ada. Sudah dua-duanya ada, Bu, yang soleh dan kagak soleh. Balaunahum, kata Allah, kami uji mereka. Merekanya kemana nih? Yang soleh apa yang nggak soleh? Yang soleh apa yang nggak soleh? Apa yang diuji?
Dua-duanya diuji. Balauna itu dari kalimat bala, artinya bala adalah ujian. Allah menguji yang soleh, Allah juga menguji yang tidak soleh. Nah sekarang gini Bu, soleh kagak soleh tetap diuji, mendingan soleh. Orang gak soleh aja diuji tan. Yang gak soleh aja diuji. Terus ngapain ibu gak soleh? Kalau soleh gak soleh tetap diuji, ya mendingan soleh terus diuji, minimal jaminannya jelas. Kecuali kalau ibu dengan tidak soleh bebas dari ujian, mending begitu Bu. Cuman ternyata kata Allah, mau soleh mau kagak soleh tetap diuji. Nggak ada ceritanya yang kagak soleh nggak diuji. Cuman kita doang yang nyangkanya suka kayak gitu. Ustadz, si bapak itu mah sholat kagak, puasa kagak, rezekinya lancar. Saya udah tahajud, duha, waqiah, ar-Rahman, Yasin, udah semuanya kita jabanin. Kayak kagak, belangsak iya. Kan kita doang yang bilang begitu. Toh kenyataannya yang kita bilang nyaman, tenang, aman, happy, enjoy, seneng, tetap aja punya masalah. Kita ini cuma hidup di sangka-sangkaan doang. Kita nyangka doang itu. Pokoknya kata Allah, mau soleh, mau kagak soleh diuji. Daripada ibu diuji pas lagi nggak soleh, mendingan lagi soleh. Toh minimal kalau diuji pas lagi soleh mah agak bener-bener dikit gitu Bu. Diuji pas lagi soleh kan enak gitu loh. Minimal bisa tenang, santai gitu. Balaunahum, diujilah orang yang soleh dan gak soleh dalam kurung manusia, seluruhnya diuji Pak. Gak dipilah-pilah, gak dipilih-pilih, pokoknya manusia diuji semuanya oleh Allah dengan cara dua bentuknya Bu. Tadi saya sebutkan ujian itu dua bentuknya. Yang pertama bil hasanat, dengan kebaikan dalam kurung nikmat. Jadi yang disebut ujian itu diantaranya adalah nikmat. Jangan sampai salah persepsi nih Pak. Giliran musibah disebut ujian, giliran nikmat nggak disebut ujian. Nikmat juga ujian. Supaya nggak salah paham. Bil hasanati, nikmat ujian, wasayiati, musibah juga ujian. Jadi mau dikasih nikmat, mau dikasih musibah, dua-duanya ujian. Ustadz, bedanya nikmat dengan musibah apa? Simple tuh. Kalau bapak dapat sesuatu seneng, berarti nikmat. Kalau dapat sesuatu sedih, berarti simple. Walaupun kadang-kadang bagi sebagian kalangan itu nikmat, bagi kalangan yang lain itu disebut musibah. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Bagi sebagian orang ini nikmat, tapi bagi sebagian yang lain ini musibah. Ada nggak yang begitu? Ada. Bapak-bapak kalau nikah lagi nikmat musibah. Bapak-bapak ini Bu. Kalau nikah lagi nikmat musibah Pak? Wah pada nggak berani. Tapi bagi ibu-ibu nih, suaminya nikah lagi, kadang-kadang gitu Bu, beda aja nih, beda setelan aja gitu. Kadang ini nikmat, ini musibah. Tapi intinya mau nikmat, mau musibah, dua-duanya ujian. Dapat nikmat yang bikin senang ibu, naik karir, naik gaji, naik jabatan, punya aset, punya properti, punya sehat, punya keturunan yang baik, punya pasangan yang baik. Itu nikmat semua Bu. Itu ujian. Hilang uang, hilang kekayaan, bangkrutnya, ditipunya, jatuhnya karir, downgrade segala macam. Itu musibah, itu juga ujian. Jadi mau ngebahas nikmat, mau ngebahas ujian, mau ngebahas musibah, dua-duanya ujian. Jadi jangan sampai ada pemahaman si ibu itu mah lagi diuji oleh Allah. Kenapa emangnya? Sakit. Giliran udah sembuh mah nggak diuji lagi. Mau sakit mau sehat, dua-duanya ujian. Jadi kalimat yang betul gini, ibu ini lagi diuji Ustaz. Uji kenapa? Sakit. Yang sebelah sana juga lagi diuji. Diuji kenapa? Sehat. Karena dua-duanya ujian. Baik nikmat maupun
musibah. Jadi supaya kita nggak salah persepsi, giliran musibah aja ujian, giliran nikmat nggak dianggap ujian. Nikmat juga ujian, musibah juga ujian, dua-duanya ujian. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, entah nikmat ataupun musibah pasti Allah berikan. Siapapun bu manusianya pasti dikasih nikmat, kadang-kadang pasti dikasih musibah, kadang-kadang. Gak ada orang nikmat terus perjalanan hidupnya, ada saja musibahnya. Saya nggak usah pakai data kuesioner bu, ibu tinggal jawab aja di hati masing-masing. Hidup bapak ibu semuanya lempeng, semuanya nikmat, semuanya. Ini wajah-wajah penuh dengan ya setiap orang sama bu, saya juga sama, punya nikmat, punya musibah. Kita semualah sebagai manusia pada umumnya ada nikmatnya, ada musibahnya. Nah itu ujian dua-duanya. Maka sederhananya bu, hidup kita itu adalah pindahnya dari satu ujian menuju ujian yang lain. Hidup ini ujian bu, gak ada yang gak ujian di hidup ini. Cuman pindah doang, kemarin diuji sakit, sekarang diuji sehat. Kemarin diuji bangkrut, sekarang diuji untung. Kemarin diuji kehilangan, sekarang diuji mendapatkan sesuatu. Nah itu hidup itu ujian. Nah bagaimana cara mengelola hati agar selalu siap, selalu survive menghadapi ujian, baik nikmat maupun musibah. Karena nikmat dan musibah itu faktor eksternal bu, dari luar kita. Kita yang mengolah hati nih, dikasih nikmat stabil, dikasih musibah stabil. Gimana cara begitu? Makanya ngaji di sini. Saya tanya bu, kadang-kadang orang nih lagi dapat nikmat, ibadah rajin tidak nih? Pas dapat nikmat, ada yang rajin, ada yang enggak nih? Orang dapat nikmat, rajin kan ibadahnya? Rajin. Dikasih musibah? Kadang-kadang nih bu, ini kadang-kadang ada orang dikasih nikmat rajin, dikasih musibah males. Ada yang sebaliknya, dikasih musibah rajin, dikasih nikmat kadang-kadang begitu tuh. Gila lagi punya musibah bu, sholatnya khusyuk banget. Allah, nangis-nangis, sujudnya lama, ya Allah. Kayaknya ini pengalaman ini. Giliran punya nikmat mah anteng aja. Kalau belum iqomah mah belum beranjak itu di tempat duduknya, belum geser bu kalau belum qomat. Nah ntar aja lah, ini lagi sibuk ini, banyak orderan. Jadi nikmat dan musibah akhirnya tetap dihukumi ujian. Kenapa? Karena orang tidak bisa mengelola hatinya ketika menerima nikmat maupun musibah. Nah ini cara bagaimana agar hati ini flat, hati ini stabil, dapat nikmat yo stabil, dapat musibah yo stabil. Nah maka kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama hadirin ikhwati rahimakumullah, yang harus kita miliki adalah nerimo dan legowo terhadap takdir. Ini PR pertama. Belajarlah untuk nerima takdir apapun bentuknya, baik nikmat maupun musibah. Ridho dulu deh. Kan kita sering diajarin pak, mahfudotnya, hafalannya dari ibu kita, bapak kita, guru kita. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Kalimat pertamanya bu, raditu billahi rabban. Kami ridho, saya ridho Allah sebagai Rabb. Artinya Rabb apa pak? Rabb artinya Rabb yang ngurus. Rabb itu artinya yang ngurus, yang ngatur. Saya kasih ilustrasi. Ada anak yang diurusin, ada anak yang gak diurusin. Beda gak hasilnya? Apa yang beda? Kalau yang diurusin, bajunya wangi, makannya, minumnya diurusin. Kalau gak diurus, pernah ada kasus di mana itu bu, yang balita yang banyak cacingnya itu? Gimana tuh?
Yang sampai ke apa? Meninggal ya. Yang sampai ke otak cacing itu. Berarti kan nggak diurus tuh. Kan beda sama yang diurus. Allah itu zat yang maha ngurus. Nggak ada ceritanya makhluk yang diurus oleh Allah nggak beres tuh, nggak ada. Saya ulang, Allah itu ngurus, makanya Rabbul Alamin. Allah tuh yang ngurus semesta alam. Jangankan orang Pak, semesta alam Allah yang ngurusin. Kalau kita punya logika Pak, kalau ada anak diurusin sama ibu bapaknya, baik tuh anak, karena diurusin. Ada kadang-kadang orang tuanya lupa ngurus, tapi kadang-kadang toh umumnya ngurusin. Allah tidak pernah kadang-kadang ngurusin, nggak pernah. Allah nggak pernah kadang-kadang nggak ngurusin, nggak pernah. Allah tuh full. Sepanjang kita bernafas, bahkan lagi tidurnya pun kita sedang bernafas, Allah urusin lagi tidurnya. Nggak ada yang nggak diurusin. Hamba mana yang nggak diurus sama Allah? Makhluk mana yang tidak diurus oleh Allah? Semuanya diurus. Ibu kalau lihat makhluk ya, lihat makhluk yang lain, hewan gitu, di Afrika misalnya, ada harimau, mangsa kambing, mangsa sapi, diurus Pak semuanya. Harimau punya makanan, sapi punya makanan, buaya punya, cicak aja Bu. Cicak makanannya apa Bu? Nyamuknya terbang, cicaknya. Ibu pernah lihat cicak terbang? Cicak terbang nggak ada Bu. Cicak itu nggak bisa terbang. Makanannya makhluk yang suka bisa dimakan itu. Itu diurus Bu oleh Allah. Padahal nyamuknya terbang, kita aja nyari nyamuk susah. Nyamuk set dapat aja sama cicak tuh. Sampai dibikin lagu itu. Ya, datang seekor. Sampai dibikin lagu itu. Ini kan nikmat Allah luar biasa Bu. Allah itu jangankan manusia, cicak aja diurusin. Bahkan Allah bikin perumpamaan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tuh bikin perumpamaan. Dan Allah tidak malu bikin perumpamaan dalam Al-Quran dalam bentuk seekor ba'udah. Ba'udah itu artinya nyamuk Bu. Sampai Allah tidak malu bikin perumpamaan tentang seekor nyamuk. Saya kemarin buka YouTube Bu. Ternyata nyamuk itu waktu dia menghisap darah, itu menggunakan cara operasi dengan cara paling canggih, tapi dengan alat yang sangat kecil. Jadi si nyamuk itu ketika nusuk nih, ngambil darah, itu sedang melakukan operasi itu. Tapi dengan alat yang sangat kecil. Dengan teknologi yang luar biasa itu. Itu kalau ibu perhatikan nyamuk tuh, Masya Allah. Dan yang minum darah Bu, tidak pernah nyamuk jantan, semuanya nyamuk betina, karena kepentingannya buat telur. Jadi nggak ada tuh bapak-bapak nyamuk ngambil darah, nggak ada. Ibu-ibu nyamuk yang suka ngambil darah itu, nggak ada bapak-bapaknya. Allah nggak malu bikin perumpamaan seekor nyamuk. Kenapa? Allah ngurusin semuanya. Kalau kita sekali lagi punya logika, anak kalau diurus ibu bapaknya pasti baik. Kenapa kita nggak yakin kalau kita ini punya Allah yang maha ngurus? Kalau Allah nguruskin kita, pasti urusan kita baik. Tinggal percaya sama yang ngurus gitu doang Bu. Tinggal percaya sama yang ngurus. Ibu punya anak, ibu sibuk nyari siapa Bu buat ngurus anak? Babysitter. Kalau ibu nggak percaya sama babysitter, mendingan nggak usah nyari nggak usah naruh anak di situ. Karena yang pertama kita harus percaya, ini anak kita diurusin nih. Makannya, minumnya, susunya, popoknya, bajunya, mandinya, obatnya, segala macam. Kita bilang nih ke si suster, si babysitter, tolong urusin anak saya. Kalau kita percaya selesai. Kalau nggak percaya ibu panik, deg-degan, cemas, pasang CCTV, bentar-bentar nelpon. Ya mendingan nggak usah punya babysitter kalau tidak percaya. Babysitter ada saja Bu salahnya. Allah itu tidak mungkin salah ngurus makhluk. Allah tidak mungkin nggak beres ngurusin makhluk. Ibu tinggal percaya, selesai. Ibu naik mobil umum, disetirin sama siapa Bu? Mas supir. Percaya nggak Mas supir? Percaya nggak Mas supir? Buktinya ibu tenang aja kan di angkot.
Nggak pernah deg-degan, ya Allah, astagfirullah, ya Allah gimana ini, sholat taubat, sholat hajat. Nggak ada, Bu. Orang masuk mobil, naik pesawat, Ibu naik pesawat nih, mau umroh, mau haji, percaya sama pilot? Atau deg-degan, nih, pilotnya bener nggak nih, lulusan SMA apa, lulusan apa? Ijazahnya ada nggak nih? Dan nggak ada ijazahnya lagi. Ini misal. Kalau Ibu nggak bisa percaya sama pilot, deg-degan bawaannya, Bu. Kenapa kita bisa percaya sama pilot? Dengan setenang itu kita duduk di pesawat tuh. Masa sama Allah nggak percaya? Kita bisa tenang disupirin sama orang yang bisa jadi salah. Kita bisa tenang, Bu, makan masakan di restoran, padahal bisa jadi mereka salah ketika bikin masakan. Kita percaya aja, Bu. Pesen nasi goreng, datang nasi goreng, langsung dimakan nggak? Nggak ada, diperiksa dulu, ini ada racunnya nggak nih? Nah, ada, Bu, orang begitu. Kita bisa mudah makan di restoran, padahal yang masak kita nggak kenal, yang masak kita nggak tahu, yang masak kita nggak tahu bener apa kagak tuh dia masaknya. Kita makan aja, minum aja, naik aja. Kenapa? Kita tenang. Kenapa? Orang-orang ini pasti bener dah, walaupun belum tentu bener. Ini Allah, Bu, nggak pernah nggak beres ngurusin makhluk, nggak pernah salah ngurusin makhluk. Masa tidak punya prioritas untuk kita percaya dalam hidup ini? Kita lebih percaya sama orang lain daripada sama Allah, apa enggak malu gitu? Bapak dioperasi, siapa yang operasi, Pak? Kita dibius, percaya nggak tuh? Tenang aja lah, ada dokter. Kita bisa setenang itu mengalami proses operasi karena dokter yang kita operasi kita, orang yang kita kenal dengan ahli, maunya ahli nih. Pakar bedah, pakar jantung, pakar hati, pakar apalah itu. Kita bisa dengan tenang, ada deg-degannya, tapi ujungnya tenang lah itu. Allah itu, Bu, sekali lagi tidak pernah salah ngurus makhluk, tidak pernah nggak beres ngurus makhluk. Demi Allah, Allah zat yang sangat rapih ngurus makhluknya. Tinggal percaya. Itu satu poin. Ketika Allah ngasih nikmat, berarti atas pertimbangan yang matang kita dikasih nikmat, Bu. Dan ketika Allah ngasih musibah, itu pun atas kehendak Allah yang sangat adil. Ketika Allah ngasih musibah, jadi enjoy saja. Kan kita percaya sama Allah. Kasih nikmat, ada. Kasih musibah, kok Allah kayaknya terus-terusan mah ngasih musibah sama kita. Percaya aja. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali ada maksudnya. Mungkin kita belum tahu maksudnya Allah, nak. Kita ngaji lagi, ayo, gitu aja. Kalau toh musibah tidak kunjung berhenti, tinggal bilang saja, pasti Allah ada maksud yang Allah kehendaki. Cuman kita yang belum sampai. Makanya Allah tegaskan, Bu, dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh diterjemahkan? Al-Baqarah 216. Ya. Ya perang, Bu, tapi lanjutannya bagus. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini, Bu, sebetulnya sedang ngomongin ibadah. Kadang Allah ngasih perintah sama kita yang kita nggak ngerti. Kok Allah nyuruh gini sih gitu. Padahal perintah yang Allah tetapkan pasti itu yang terbaik. Cuman mungkin kitanya yang ngerasa ini kayaknya kurang pas deh. Padahal baik menurut Allah. Atau ini ibadah kayaknya kurang, ini pas di ibadah ini ternyata kurang baik menurut Allah. Ayat ini sebenarnya ngomonginnya ibadah. Tapi kemudian kalau dipahami dalam konteks takdir, bisa jadi juga sama. Allah memberikan ketetapan takdir, bisa jadi kita anggap ini buruk, padahal menurut Allah
baik. Bisa jadi kita anggap baik padahal menurut Allah buruk. Dan kalimat ujungnya, Bu, diperhatikan kalimat ujungnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu dan kita semua nih, kalian semua, kata Allah, kita semua adalah makhluk-makhluk yang tidak tahu. Makanya jangan sok. Ketika kita dikasih ujian oleh Allah, baik nikmat maupun musibah, jangan sok tahu. Tugas kita ridho dulu, terima dulu, jangan suka punya asumsi, jangan punya overthinking terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Terima dulu. Tapi nggak enak, Ustaz, terima dulu. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita mah kagak tahu. Dikasih musibah terus-terusan, ya Allah kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu kenapa-kenapanya. Udah terima aja dulu, terima aja dulu. Saya kasih contoh. Dulu waktu zaman pandemik, ada anak muda mau naik pesawat. Ternyata suspek COVID. Akhirnya dia nggak bisa naik pesawat. Padahal dia pengen meeting penting gitu. Gara-gara kena COVID, ketika di swab itu beliau tidak bisa masuk ke dalam pesawat. Akhirnya nunggulah di bandara. Sedih, Bu, kecewa. Kenapa di antara sekian orang yang di swab saya doang yang positif? Kecewa tuh. Mungkin ngedumel tuh beliau. Gak selang lama beliau lihat TV. Pesawat yang harusnya beliau naikin ternyata jatuh dan semua yang naik pesawat semuanya meninggal. Kira-kira anak muda ini bersyukur atau bersedih, Bu, untuk dirinya? Tadinya kan kecewa. Setelah dengar ada berita kecelakaan, beliau jadi, ya Allah, alhamdulillah saya nggak jadi naik. Coba kalau saya naik, saya ikutan meninggal. Makanya wallahu ya'lamu wa antum lah, kan kita nggak tahu kenapa Allah ngasih ujian ke kita dalam bentuk musibah. Apa sih maksudnya? Ya cari, ngaji lagi, baca lagi, Bu, iqra lagi, sampai kita tahu, oh ini maksudnya. Supaya kita naik penampilan kita, iman kita, kualitas keyakinan kita di level tertentu. Karena nggak mungkin, Bu, orang itu diuji kecuali Allah pengen tahu sejauh mana kualitas imannya. Boleh dibaca Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Surat ke-29 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang bisa. Baik, saya tanya dulu, Ibu sudah iman? Sudah sama Allah, sudah iman? Bapak sudah iman? Nah, kalau sudah iman, berarti apa selanjutnya? Tidak mungkin Allah biarkan kecuali kalian akan diuji. Jadi kalau sudah komit nih semuanya iman, kompak iman, berarti siap-siap menunggu ujian. Kenapa Ustaz kok harus diuji? Biar ketahuan mana yang benar, mana yang bohong. Jangan-jangan kita kan cuma lip sync doang, udah iman, udah. Dari kecil malah kita taat imannya. Dari sebelum brojol udah iman kita mah. Nggak ada harus ditanya lagi aturan mah. Supaya tahu bener nggak nih omongan nih, apa bohong nih. Kalau bener diuji aman, stabil. Kalau bohong diuji langsung. Lain-lain kan ceritanya. Berarti iman yang selama ini kita bilang, kita sebut, kalau pas diuji kemudian jadi berontak,
tidak stabil, berarti iman yang kita punya masih dipertanyakan. Kan biar tahu nih, ibu punya anak kelas 1 SD, pengen naik ke kelas 2, diapain bu? Ada yang namanya ujian semester bu. Bisa langsung naik kelas 2 itu, kalau kagak diuji begitu. Sebelum bagi rapot harus ikut, gak ikut ujian bu, ada rapotnya. Ibu datang, lah anak saya mana rapotnya pak? Lah anak ibu mau kagak ikut ujian. Masa mau minta rapot? Gimana ceritanya minta rapot kagak ada ujiannya? Yang namanya hidup bu, ada ujiannya. Kalau sudah iman, siap-siap dapat. Jadi ujian itu justru Allah berikan kepada orang yang sudah ngaku beriman. Gak jadi ngomong begini nih, misalnya, Ustadz saya kan sudah beriman ya, saya sudah sholat, saya sudah rajin, saya sudah soleh, kok Allah tidak berhenti-berhenti ngasih ujian sama saya? Emang sudah seharusnya diuji bu. Justru makin orang kuat imannya, malah makin berat ujiannya. Kalau gitu mendingan kagak usah iman Ustadz. Nggak iman juga tetap diuji. Sarwakan ya, jadi mendingan beriman dan soleh dan diuji daripada udah kagak iman, kagak soleh, terus udah double ruginya itu, di dunia rugi, di akhirat rugi. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Nabi SAW ujiannya paling berat. Waktu Nabi ditanya, Rasul ayyun nasi asyaddu bala, Rasul siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya, ya para nabi lah yang paling berat ujiannya. Padahal paling iman bu, tapi justru orang yang paling iman paling berat, rumusnya begitu. Cobalah ketika ibu diuji berat, ya Allah berat ini ujian, coba munculkan satu saja kalimat, jangan-jangan karena saya beriman Allah uji sedemikian berat ini. Minimal ada sudut pandang positif. Kenapa ujian kita berat? Mungkin kita imannya lumayan bagus sehingga ujiannya jadi bisa nggak ke situ bu kesimpulannya? Harusnya bisa, cuman kan kita keburu emosi kan. Udah ujian tuh emosi bu. Terus bertanya-tanya kenapa? Kenapa? Ya kalau nanya kenapa nggak kelar-kelar bu. Nanti Allah jawab langsung malah berabe urusannya. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, karena kita sudah beriman, maka siap-siaplah justru menghadapi ujian. Jadi sekarang tidak ada pilihan mundur ke belakang. Jika layar sudah berkembang, pantang surut ke belakang. Bapak ibu sudah mendeklar saya beriman, maka tidak boleh mundur. Hadapi ombaknya bu. Hadapi badainya. Karena sudah kadung kita beriman. Karena layar sudah berkembang, pantang surut ke belakang. Kalau sudah komitmen iman, siap-siap menghadapi ujian. Biar tahu mana yang benar imannya, mana yang bohong imannya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Ustadz, kalau bicara nikmat kita harus ridho, gimana sederhana konsepnya? Musibah harus ridho, gimana konsepnya? Saya kasih gambaran. Rata-rata orang dikasih nikmat kan rata-rata ridho. Ternyata tidak. Kalau yang dikasih nikmatnya sedikit, jarang orang ridho. Sehingga karena dia tidak ridho dengan nikmat yang sedikit, dia susah sekali bersyukur. Karena dia nggak anggap ini sebagai nikmat yang besar. Dianggapnya nikmat sedikit, padahal itu sudah sangat besar. Saya tanya dulu deh, Bapak Ibu kapan akan sujud syukur? Kalau apa? Bapak Ibu akan sujud syukur kalau dapat nikmat yang besar. Misal dapat hadiah BMW gitu, sujud syukur kan? Dapat hadiah umroh, sujud syukur. Nah berita bagus yang gede-gede kan? Tapi kalau ibu misalkan alhamdulillah pagi-pagi bangun sehat, sujud syukur nggak? Yang bener nih bu nih, bangun tidur alhamdulillah nih segar badan, sujud syukur dulu ya Allah alhamdulillah. Kayaknya agak jarang kalau sujud syukur emang ya.
Tapi kalau bersyukurnya mungkin. Tapi kalau sujud syukur, karena kita menganggap nikmat sehat itu nikmat yang kecil, Bu. Lebih mahal Lamborghini, lebih mahal BMW, lebih mahal Ferrari, baru sujud syukur. Giliran dikasih sehat, biasa aja tuh, kagak ada sujud syukurnya. Padahal kalau kita sakit, Bu, biayanya bisa jadi lebih mahal daripada nikmat sehat itu Masya Allah besar itu. Cuman kita kadang-kadang gitu, Bu, yang namanya nikmat nih yang sangat besar kita nggak lihat, padahal ya Allah itu. Kita fokus pada nikmat-nikmat yang kecilnya. Gara-gara gaji sebulan 1 juta nggak ada syukur-syukurnya, gaji sebulan 2 juta nggak ada syukur-syukurnya. Padahal nikmat sehatnya itu Masya Allah, Bu. Punya anak soleh, punya anak pinter, biarlah gaji 10 miliar juga, Bu. Ya biar gaji 1 juta juga, anak rajin, anak soleh, sehat, gak sakit. Uang yang 1 juta bisa ditabung setengahnya, luar biasa itu. Kayaknya nggak tinggal di Jakarta itu. Tinggalnya di mana gitu. Kalau di Jakarta agak susah itu. Awalnya jauh lah gitu. Artinya dia punya nikmat tuh, yang dia anggap kecil. Sebetulnya kalau dihitung dengan sehat, dihitung dengan kesempatan, dihitung dengan nikmat bisa ibadah, dihitung punya anak soleh, dihitung punya pasangan soleh-solehah, itu lebih besar daripada yang tadi saya sebutkan di awal, yang ibu kalau dengar langsung sujud syukur gitu. Kenapa untuk hal-hal ini tidak ada sujud syukurnya? Makanya beberapa pendapat para ulama, habis sholat ada sujud tuh. Beres sholat nih, kan ada suka yang sujud lagi. Itu diantaranya sujud syukur. Alhamdulillah masih bisa diizinkan sholat. Karena orang pengen sholat gak gampang lu. Gak semua orang yang tahu sholat itu wajib bisa kemudian sholat, gak semuanya. Tahu ini sholat yang 5 waktu wajib, tapi otomatis rajin sholat? Belum tentu. Makanya ketika ada orang bisa rajin sholat, sujud syukur. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Makanya Nabi Ibrahim minta supaya beliau rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas. Kalau orang minta itu berarti dia gak punya, Bu. Berarti dia pengen. Makanya beliau minta sama Allah, pengen jadi orang yang rajin salat. Makanya ada aktivitas sujud syukur setelah salat. Di beberapa kiai begitu. Kayaknya kita juga bisa rutin kan. Bangun tidur, lihat badan, alhamdulillah, anak, suami sehat. Lihat kulkas, telur masih ada, ayam masih ada, beras masih ada, aman. Sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Maka Allah tambah, Bu, nikmatnya. Kita ini untuk nikmat-nikmat yang tadi disebutkan karena terlalu biasa, Bu. Jadi kita nggak terlalu memikirkan itu sebagai nikmat. Baru setelah hilang baru berasa. Sama kayak sehat. Lagi sehat mah nggak berasa apa-apa, Bu, biasa aja. Giliran sakit aja baru. Ya Allah, nikmat gigi itu ya Allah. Giliran udah sakit satu aja, Bu, yang bermasalah gigi kan nyutinnya berapa lama itu, Bu? Malam tidur kagak bisa, mau masak kagak bisa, anak teriak dikit emosi bawaannya karena lagi sakit. Timbang sakit gigi. Makanya dalam lagu mendingan sakit gigi, Bu, daripada asal mendingan gak sakit. Sakit gigi gak enak aja dua-duanya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Jadi menjelaskan tentang nikmat itu, cobalah syukuri sekecil apapun nikmat, Bu. Belajar mensyukuri nikmat yang sedikit, yang kecil. Kita ini gini, Bu, nunggu nikmat yang besar gak datang-datang, nikmat yang kecil lupa disyukurin. Nah, itu tuh. Nikmat yang gede ditungguin, nikmat yang kecil lupa disyukurin, gak jadi nambah itu. Konsep Quran itu la in syakartum la azidannakum. Yang syakatum di situ yang mana? Yang nikmat kecil, nikmat sedikit, syukurin aja dulu. Nggak usah mikir pengen nikmat yang gede, yang kecil aja udah bisa disyukurin belum?
Yang kecil sudah disyukurin, alhamdulillah hari ini dapat 10.000, alhamdulillah hari ini dapat 5.000, alhamdulillahnya Bu, syukur aja. Nanti Allah tambah. Kenapa? Karena Allah lihat nih hamba dikasih goceng aja bersyukur nih, apalagi dikasih 5 miliar gitu. Ini nungguin 5 miliar, yang 5.000, 5.000, ya 5. Akhirnya Bu 5 miliar nggak dapat, yang 5.000 nggak disyukurin gitu loh. Jadi nggak ada la in syakartum la azidanakum, jadi nggak ada. Karena nunggu yang gede terus. Padahal kita mulailah mensyukuri nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena di situ belajarnya Bu, di situ ngajinya. Kalau ibu sujud syukur gara-gara nikmat yang gede, biasa itu mah. Mulailah bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sekecil apapun itu. Seorang Imam Ghazali Bu dalam kitab Al-Ihya menjelaskan hidup manusia itu ada 3 diwan namanya. 3 diwan. Diwan itu 3 kitab. Kitab pertama isinya nikmat. Kitab kedua isinya amal soleh. Kitab ketiga isinya dosa. Pembahasan pertama itu sebelum kepada kitab amal soleh, yang dibahas kitab nikmat dulu. Dicek kitab nikmat nih. Daniel Barakah dapat nikmat dari Allah apa saja, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Dicek Bu nikmatnya. Ternyata Bu, baru ngomongin nikmat itu nggak bisa dihitung. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan, nggak kehitung Bu. Demi Allah nggak kehitung. Semiskin-miskinnya orang, nikmatnya tidak terhitung, apalagi kaya. Bapak Ibu bisa cek di surat An-Nahl, surat Ibrahim. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ayat 34. Dan surat An-Nahl ayat 18. An-Nahl surat ke-16. 14, 38 dan 16, 18. Boleh. 14, 38. Yang satunya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi. Maaf Bu, 34, maaf saya salah. 34, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kami mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Itu karakter manusia Bu, suka ingkar. Padahal nikmatnya sangat banyak. Sampai kalau dihitung pun gak bisa. Itu kata. Itu di surat Ibrahim ayat 34. Satu lagi Bu di An-Nahl ayat 18. Surat ke-16 ayat ke-18. Redaksinya mirip Bu, sama hanya 2 ayat saja itu dalam Al-Quran. Ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini Bu sama redaksinya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak bisa dihitung. 2 ayat saja Bu dalam Al-Quran, di Ibrahim 34 dan An-Nahl 18, untuk menegaskan bahwa ibu kalau ngitung nikmat dari Allah nggak akan ada beresnya. Kalau pohon jadi penanya, air jadi tintanya, surut air ini
patah pena ini, habis pena ini, nikmat masih banyak yang belum terhitung. Jadi belajarlah mensyukuri nikmat yang kecil dengan cara ridho dulu. Ya Allah, dikasih nikmat cuma segini, alhamdulillah. Syukurin dulu, baru nanti Allah tambah. Jangan-jangan Bu, nikmat kita gak nambah-nambah karena kita dianggap belum bersyukur atas nikmat yang sedikit. Coba kita koreksi lagi, jangan-jangan ada nikmat yang Allah berikan memang tidak seberapa, tapi kita nggak bersyukur sehingga Allah nggak mau nambah. Mungkin orang lain yang sama-sama dapat angka salary yang sama, tapi dia pandai bersyukur, akhirnya Allah tambah, sehingga dengan gaji yang sama kok karirnya beda. Ini persoalan cara nerima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini sedang menjelaskan, belajarlah bersyukur karena nikmat Allah tidak terhitung. Kata Imam Ghazali, karena diwan ini tidak terhitung, sangat banyak Bu catatan nikmatnya, dibandingkan dengan amal soleh nih, belum ngomongin dosa Bu, dibandingkan dengan amal soleh, ternyata amal soleh yang ada belum cukup membayar nikmat yang Allah berikan. Amal soleh Bapak Ibu yang puluhan tahun Bapak Ibu lakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, semua amal soleh tadi belum cukup membayar nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Karena saking banyaknya. Gimana caranya orang bayar hutang kalau hutangnya unlimited? Gimana cara bayarnya? Sampai kapan nyicilnya? Ini unlimited hutang. Ya judulnya nggak bisa dibayar. Allah ngasih nikmat, nikmatnya unlimited, dibayar pakai amal soleh. Mau sampai kapan amal solehnya? Belum terbayar. Karena nikmat saking banyaknya. Ini kata Imam Ghazali, Bapak Ibu berkedip dari mulai lahir sampai sekarang berapa juta, puluh juta, ratusan juta kali. Tolong syukurin itu dulu. Kata Imam Ghazali, nikmat berkedip yang kita rasakan itu ibadah 500 tahun lamanya belum nutup. Pak, berkedip itu butuh cairan supaya bisa naik turun nih. Coba kalau keset, nggak ada cairan nih, gimana berkedip? Baru ngomong berkedip, belum kentut. Emang kentut bukan nikmat? Coba ibu nggak kentut seminggu. Timbang kentut saja nikmat dari Allah. Kalau kita ukur satu-satu ya, kentutnya, pipisnya, bisa mendengar, bisa melihat, bisa lihat warna yang beragam. Karena ada juga yang punya mata tapi buta warna. Ya Allah Bu, kalau kita itu nih nggak ada habisnya. Makanya kata Imam Ghazali, punya amal soleh berapa ratus tahun pun amal soleh yang dimiliki dibanding nikmat belum ada apa-apanya. Makanya orang kalau sombong dengan amal soleh malu, dibanding nikmat aja kagak masuk. Gimana bisa sombong dengan amal solehnya? Nggak bisa. Makanya belajar mensyukuri nikmat yang sedikit tadi. Dan jangan suka punya overconfident gitu, merasa sudah punya amal soleh, saya mah nggak usah terlalu banyak bersyukur, amal soleh saya banyak. Overconfident nantinya, kepedean itu bahasa kitanya. Itu satu poin. Maka para nabi alaihimussalam terkenal sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Nabi Muhammad, dinamika kehidupannya Masya Allah. Nabi Yusuf Masya Allah. Maryam Masya Allah. Mereka tetap menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan segala macam dinamika ujian kehidupan yang mereka alami. Stabil, flat, anteng saja. Fokus ke Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, Ustaz, kalau sabar gimana cara mengawal sabar supaya sabar itu juga punya nilai yang luar biasa. Sabar itu belajarlah dengan musibah yang besar sekali.
Karena kalau kita sudah biasa dengan musibah yang besar bersabar, mudah-mudahan masalah yang kecil, musibah yang kecil lebih sabar. Coba ibu ingat satu momen yang paling besar dalam hidup kita, dan itu musibah. Ketika dapat musibah yang kedua, masih gedean yang kemarin ini. Tenang aja. Yang mudah-mudahan aja yang lebih gede daripada ini, kelar urusannya. Yang lebih gede dari ini pun selesai. Ini timbang masalah ini, aman ini mah. Luka begini mah gak bakalan sampai gimana-gimana. Dulu saya pernah lebih dapat musibah yang sangat besar. Saya bisa bertahan. Saya bisa menyelesaikan. Saya bisa mendapatkan kesabaran ekstra dari Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan masalah yang sangat besar. Nah, supaya kita punya kemampuan itu, Bu, punya kemampuan sabar ketika menghadapi masalah besar, tolong bacalah riwayat, yang riwayat ini orang-orang soleh yang musibahnya jauh lebih besar daripada kita. Biar kita malu kalau kemudian kita sedih, Bu. Zaman Nabi, Bu, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada namanya Khobab bin Arad. Diuji oleh orang-orang Quraisy, Bu, yang kafir, itu punggungnya disetrika pakai besi panas. Kita berislam sampai segitunya? Enggak kan, Bu? Musibah kita ada yang sampai disetrika pakai besi panas? Enggak ada. Berarti sehebat apapun musibah kita masih kecil lah. Nabi, Bu, diboikot 3 tahun. Diboikotnya 3 tahun, Bu. Sampai nggak bisa makan enak. Sampai Nabi harus makan dedaunan. Sampai mohon maaf, kotoran Nabi itu seperti kotoran kambing, kecil-kecil, Bu. Kenapa? Karena makanannya daun. Pernah kita hidup makan daun, Bu? Saya juga suka lalapan, tapi, Bu, ada nasinya cuman sama ikan asinnya. Tapi makan daun doang ini, mah beneran daun doang, Bu, dimakan. 3 tahun, Bu, Nabi makan begitu. Kita nggak pernah, Bu, mengalami hidup kayak gitu. Nabi pernah. Artinya maksud saya itu, sehebat apapun musibah yang kita alami hari ini, Nabi lebih besar. Ustaz tuh jangan ke Nabi lah, Nabi mah kejauhan banget. Ya cari orang-orang soleh yang lain. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga punya ujian yang sangat besar. Anteng-anteng aja itu. Bisa aja tetap hidup, enjoy saja menjalani kehidupan. Maka mungkin perlu, Bu, kita ngobrol, sharing, baca buku orang-orang yang diberikan musibah besar oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mereka bisa stabil, bisa aman, bisa nyaman, sekalipun musibah yang mereka alami sangat besar. Nabi Ayyub, Bu, kehilangan harta. Habis itu kehilangan anak. Habis kehilangan anak, sakitnya datang. Habis sakit, istri pun pergi. Sendiri aja. Anak kagak ada, harta nggak punya, orang-orang ninggalin, bahkan istri pun ninggalin. Nggak kurang gimana sedihnya itu? Tapi sabar nggak? Sabar. Bapak sakit nggak nyampe ditinggalin istri, Pak. Masih tetap diurusin sama istrinya. Anak pada sehat, harta masih ada, tetangga masih jengukin. Kenapa merasa paling susah dalam hidup? Jadi cobalah dengan musibah yang besar yang kita sudah alami, maka musibah-musibah yang datang berikutnya kita lebih enjoy. Sesekali lihatlah orang lain, si fulan, ya Allah ujiannya, si fulan, ya Allah ujiannya. Mungkin sesekali, Bu, kita main ke rumah sakit, kos lagi sehat ya, main ke rumah sakit, ya Allah ada yang sakit ini, sakit, alhamdulillah saya masih dikasih sehat, supaya bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah saya masih dikasih sehat, nggak apa-apa, saldo 7 miliar juga, asal nggak apa-apa, nggak punya uang juga, asal sehat. Coba ibu lagi kena musibah, mainlah kepada orang yang lebih susah, Bu. Makanya kata Nabi, kalau urusan dunia ungzur ilaman asfala minkum, coba lihat ke orang yang lebih susah dari kita, Bu. Kalau urusan dunia, urusan sehat, kekayaan, supaya kita bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, Bu. Gaji nggak seberapa, coba cek ada yang lebih susah dari kita nggak? Ada, ya Allah, orang mah susah makan, susah minum, sampai meninggal gara-gara kelaparan. Kita masih bisa makan, Bu, walaupun makannya cuma ikan asin, tahu, tempe. Di Palestina, Bu, boro-boro makan ikan asin, Bu.
Boro-boro bisa makan tempe, orang nasi aja susah mereka dapatkan. Sampai malnutrisi, sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Sampai ada satu riwayat tuh yang saya lihat di TV, sampai ada orang makan daun kaktus. Kaktus dilepas kulitnya terus saking tidak adanya makanan. Seumur-umur saya yakin ibu nggak pernah makan kaktus. Saya yakin itu. Atau ada, jangan-jangan. Ngapain ibu makan kaktus? Saya yakin nggak ada, nanti kita sampai makan kaktus nggak ada, Bu. Artinya kesusahan kita dibanding kesusahan orang lain pasti ada yang lebih susah, Bu. Maka bersabarlah, ridho dengan musibah yang Allah berikan. Kalau sudah ridho dengan musibah, orang lebih bisa bersabar. Maka persoalan sabar dan syukur itu urusan keimanan kita kepada qada dan qadar. Yakinlah kalau qada dan qadar ditetapkan oleh Allah, Allah itu pandai ngurus. Allah selalu beres ngurusin makhluknya. Percaya saja. Kalau Allah tempatkan kita di sisi orang yang dapat nikmat, terima, syukuri. Kalau Allah tempatkan kita di orang yang kena musibah, terima, sabar. Dengan dua hal ini, Bu. Dengan dua hal ini, syukur saat dapat nikmat, sabar saat kena musibah, jaminan surga itu. Jaminan surga kelas. Hadirin khatimah rahimakumullah, sebagai closing penutup, semua yang terjadi sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Skenarionya sudah ada, skrip sudah ada, tugas kita tinggal jalanin aja. Bisa skripnya dirubah? Bisa, tapi yang bisa merubah cuman Allah. Boleh dibuka di surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 22 dan ayat 23. Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi semua yang telah terjadi itu sudah ditetapkan oleh. Jangan sampai salah paham bahwa Allah bukan ingin mendolimi kita, tapi Allah ingin menguji kita. Makanya Allah tegaskan, si fulan dikasih nikmat, si fulan kasih musibah. Biar Allah tahu mana nih yang beneran syukur, mana yang beneran sabar. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhil Mahfuz yang ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tugas kita tinggal jalanin aja. Nikmatin, jalanin, tunggu tanggal mainnya, Allah berikan balasan yang terbaik. Ayat 23-nya Bu, silahkan. Lanjutan ayat barusan. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Supaya nggak terlalu galau gitu, nggak terlalu sedih. Kita kehilangan sesuatu, sudah takdirnya. Sudah takdirnya, nggak usah terlalu sedih. Hilang A, hilang B, hilang C, ya sudah ketetapan Allah, ya sudah. Mau diapain lagi? Toh ini sudah di Lauhil Mahfuz. Ketika dapat sesuatu jangan terlalu jumawa, biasa aja. Toh ini juga sudah ketetapan takdir. Dapat untungnya jangan jumawa, dapat musibahnya jangan merana gitu loh. Stabil saja. Dapat nikmat
tenang. Ya, memang Allah kehendaki kita yang dapat musibah, tenang. Kalau memang Allah takdirkan kita yang dapat, ya setenang itu saja. Kok bisa tenang? Karena yakin, seyakin-yakinnya Allah maha ngurus sudah. Kita harus percaya sama yang maha ngurus, Rabbul Alamin. Sehingga tidak ada yang namanya kesombongan. Makanya kalau orang sombong dengan nikmat yang Allah berikan, dia nggak sadar, dia nggak ngerti urusan nikmat, seolah-olah hasil usaha sendiri. Padahal ini ada faktor Allahnya nih yang ngurusin. Bukan dia yang punya kemampuan, Allah yang punya kemauan, sehingga dia mendapatkan nikmat. Hadirin khatimah rahimakumullah. Cuman ada adabnya nih, Bu. Kan musibah dari Allah tetap, nikmat juga dari, tapi kita belajar adab. Kita harus belajar adab. Maksudnya gimana, Ustaz? Yang baik-baik nisbatkan ke Allah, yang jelek-jelek nisbatkan ke diri sendiri. Saya ulang, yang baik-baik nisbatkan ke Allah, yang jelek-jelek nisbatkan ke diri sendiri. Misal nih, ibu jatuh, jangan nyalahin Allah. Ibu kehilangan, jangan nyalahin Allah. Ini sudah takdir Allah, ini mah hilang. Adabnya, ini kesalahan saya. Allah cuma ngasih izin, karena Allah hanya memberikan yang terbaik. Kalau ada yang tidak baik, itu faktor kita. Boleh dibuka di surat An-Nisa ayat 79. Ini sebagai close ya. Surat An-Nisa ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apa yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kalau nikmat bilangnya dari, kalau yang jelek-jelek bilangnya itu adab, Bu. Semuanya dari Allah, Bu. Nikmat dan musibah semuanya dari Allah. Allah yang ngizinin semuanya. Tapi adabnya, yang jelek-jelek kita aja yang tanggung, yang baik-baik baru nisbatnya ke Allah. Misalkan ibu dapat untung, wah, alhamdulillah ibu dapat ini, qadarullah, takdir Allah. Wah, ibu kena musibah, ya ini ulah saya sendiri, salahan saya ini. Itu adabnya, supaya jangan sampai semuanya disalahin ke Allah. Nih bentar-bentar jatuh kepleset, Allah nih hilang, ini Allah. Padahal kita yang keliru. Baik Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mengenai syukur, Pak, apakah kita harus selalu sujud? Karena syukur itu kan bisa banyak, tiap menit itu ada gitu loh, Pak. Apakah ada cara lain untuk mengucapkan syukur itu dengan tidak bersujud gitu, Pak? Terima kasih. Baik. Pada prakteknya, Pak, syukur itu ada 3 rukun. Ada 3 rukun dalam syukur. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Wabilus Sayyib fi Kalimatit Thayyib, di muqaddimahnya. Rukun syukur yang pertama adalah diikrarkan dengan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, yang pertama diyakinkan bahwa nikmat ini sumbernya dari Allah. Itu rukun syukur yang pertama. Harus meyakini nikmat ini dari, jangan merasa punya upaya dalam nikmat ini. Itu kesombongan. Nisbatkan nikmat ini sumbernya dari Allah. Kesalahan Qarun itu satu. Qarun merasa nikmat harta yang dia punya hasil usaha sendiri. Di surat Al-Qasas ayat 28, surat ke-28 ayat 78 ada kalimat
Korun ditanya, dari mana nih Korun sumber harta ente? Jawaban Korun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat semuanya hasil jerih payah sendiri. Itu rukun yang pertama. Yakinlah bahwa semua sumber nikmat dari Allah. Yang kedua, diikrarkan dengan alhamdulillah. Yang ketiga, Pak, menggunakan semua nikmat sesuai dengan maunya Allah. Itu sudah syukur, Pak. Misalkan kita dikasih nikmat sehat, dipakai sholat, syukur. Punya nikmat mata, dipakai baca Quran, syukur. Punya uang dari dunia kerja kita, izin Allah Azza wa Jalla, keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan wakaf, keluarkan sedekah, syukur. Itu yang disebut dengan rukun syukur. Tidak harus sujud. Tidak harus sujud. Yakinkan dari Allah, ikrarkan alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan sesuai dengan maunya Allah. Kenapa tadi saya singgung sujud? Karena kita suka pilih-pilih nikmat. Giliran dapat nikmat yang gede menurut asumsi kita, kita sujud syukur. Padahal nikmat sehat itu jauh lebih gede daripada nikmat yang Bapak sebut gede gitu. Misal tadi saya contohin, ada orang dapat hadiah mobil, saking senangnya sujud syukur, tapi dia dikasih nikmat sehat tidak sujud syukur gitu. Saya lagi ngomentarin itu. Bukan berarti kalau dapat nikmat harus sujud. Saya lagi ngomentarin kenapa kita pilih-pilih nikmat. Giliran dapat hadiah umroh, dapat hadiah haji, dapat mobil, naik jabatan, naik gaji, sujud syukur lama. Giliran dikasih sehat, pasangan baik, anak sehat, anak soleh, anak soleha, nggak ada bahasa syukurnya gitu. Padahal ini jauh lebih besar. Itu sih poinnya. Supaya kita proporsional melihat nikmat mana sih yang sebetulnya kita perlu sujud syukur. Nah, para ulama, Pak, para ulama tidak bicara dunia lagi. Para ulama ketika orang sudah bisa ibadah dengan nyaman dan tenang, itu nikmat terbesar. Kalau dia bisa ibadah dengan nikmat, dengan tenang, itu nikmat terbesar. Melebihi besarnya nikmat dunia yang tadi saya sebutkan. Dibanding sehat, dibanding mobil, dibanding rezeki, naik jabatan, gaji, orang nikmat ibadah jauh lebih besar nikmatnya. Karena ternyata punya uang belum tentu menjamin ibadahnya nikmat. Orang punya jabatan tinggi belum tentu bisa menikmati ibadah. Karena ulama beda cara pandang, dapat kenikmatan dalam ibadah, maka kami sujud syukur. Ini bicara tentang praktek kita melihat nikmat. Dan saya kritik kaitannya dengan kok kita lebih melihat sesuatu yang di luar sebagai nikmat yang besar, sedangkan yang ada di badan gak kita lihat sebagai sebuah kenikmatan. Padahal yang ada di sini tuh kenikmatan sesungguhnya, Pak. Bangun tidur, bisa nafas, bisa berkedip, jari-jari normal, kena asam urat susah ditekuk nih, Pak. Maksud saya di situ. Jadi kita tidak salah menempatkan mana sih nikmat terbesar dalam hidup ini. Karena kalau bicaranya faktor X terus, Pak, akhirnya nikmat sehat nggak disyukurin, nikmat pasangan nggak disyukurin, nikmat anak nggak disyukurin. Kenapa? Karena mindsetnya nikmat itu harus dapat mobil baru sujud syukur. Nah, itu yang saya kritisi. Bukan berarti kalau dapat nikmat harus sujud syukur. Saya ingin mempertanyakan, Bapak akan sujud syukur kalau dapat nikmat apa? Nunggu dapat mobil baru sujud, nunggu dapat hadiah umroh baru sujud, sedangkan sehat yang sudah tiap saat kita rasakan, kita tidak menganggap itu nikmat yang besar. Lebih ke situnya. Makasih. Demikianlah kajian duha pagi ini.
Hah? Oh, boleh satu lagi, silakan kalau ada. Nggak ada. Demikianlah kalian doa pagi ini, semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama untuk kejadian kita dalam membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.